Nah, papaku yang dibuatin rumah itu bapakku. Terus sertifikat di atas namakan suaminya tanpa izin dari istri, tanpa izin dari orang tuaku. Terus kalau lagi marah si suami itu ngusir-ngusir gitu loh, Miss. Kalau bisa bilangnya udah kamu minggat aja dari sini, kamu nggak punya hak di sini, ini hakku, ini rumahku, ini semua punyaku. Sampai mau tidur dalam kamar pun nggak boleh dikunci, nggak boleh masuk kamar. Terus saking keselnya karena utang banyak, suaminya nggak nafkain, dia kesel gitu loh. Jadi dia pikirnya tuh waktu itu katanya mau bakar rumah. Jadi pikir dia, aku nggak punya, kamu nggak punya gitu loh. Terus nggak tahu kalau mungkin dia pegang bensin atau gimana, ngidupin kompor, pikirnya nggak hidup itu kompornya. Dicetekin nggak hidup, dia lewat, pas balik lagi nyamber sebadan. Rumahnya kebakaran nggak? Rumahnya nggak sama sekali. Jadi itu kronologinya nggak tahu gimana karena posisi cuma mereka berdua sama anaknya satu di dalam rumah. Tetangganya itu udah gedor-gedor nggak dibukain pintu sama suaminya. Itu orang mana? Orang Sumatera. Saya orang Sumatera. Orang Sumatera. Terus bagaimana hari ini kah kejadiannya atau kapan? Itu kejadian 1 minggu setelah Idul Fitri. Posisi waktu itu saya masih di Hong Kong. Nah sudah itu karena begitu kejadian si suami bilangnya sama perawat sama orang kalau adikku itu bunuh diri. Jadi BPJS itu nggak cover, nggak bisa pakai BPJS. Jadi di rumah sakit itu 11 hari itu udah kena biaya hampir 40 juta. Itu si suami nggak mau bantu. Terus karena keluarga kami ngerasa nggak mampu kalau harus bertahan lama-lama di rumah sakit, akhirnya si papa inisiatif udah dibawa pulang aja, kita rawat di rumah gitu. Terus aku bilang ya udah kita di rumah dibuatin kayak ICU minimalis gitu loh, dipasangin AC ini biar nyaman gitu loh si pasien. Terus ada tetangga perawat, jadi dia bantuin kalau pagi sama sore untuk suntikin obat sama bersihin lukanya gitu. Berarti kejadiannya sudah lebih 3 bulan dong? Lebih 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Terus keadaannya seperti apa sekarang? Kalau kondisinya sangat-sangat memprihatinkan karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa terlentang tangan kanan kiri, kaki terlentang, nggak bisa miring, nggak bisa duduk, nggak bisa apa-apa. Terus yang kemarin yang di sini lukanya itu karena mungkin udah busuk, itu kalau diangkat itu dagingnya bisa lepas. Daging bisa lepas. Terus dari tulang? Yang di paha, bukan paha di betis sebelah kiri. Halo? Terputus. Terus yang di betis sebelah kiri waktu itu udah sampai keluar belatungnya. Karena gini Mbak, soalnya saya tidak ingin ntar salah paham di luar sana ya. Sampean tahu kan kita fokusnya di TKL saja, TKW saja atau yang ada di luar negeri nih. Saya pribadi saya tidak berani meminta donasi keluar. Saya pribadi saya ngomong sama jenengan, saya tidak bisa memberikan minta donasi sama orang-orang di luar sana untuk memberikan donasi pada keluarga, karena kalau dipikir kan kita TKW banyak nih yang bermasalah. Jadi Miss Yuni minta maaf, tapi Miss Yuni ada sedikit dana pribadi. Kalau sampean tidak keberatan, saya minta nomor rekening keluargamu, saya akan kirimkan dana pribadi saya ke keluarga. Tapi saya tidak minta donasi ini karena saya tetap akan fokus pada TKW. Kalau ini adalah TKW, maka saya akan open donasi. Jadi karena ini bukan TKW, saya tidak ingin ada kesalahan. Orang mempercayai saya kan khusus untuk yang ada di luar negeri saja. Karena kalau kita fokus ke Indonesia kan, Indonesia kalau dipikir memang masalahnya kan banyak sekali. Bener nggak? Jadi kalau saya fokus di Indonesia, otomatis saya
saya nggak bisa nih karena Indonesia kan ada bagiannya sendiri. Apakah di luar sana nggak ada yang membantu nih? Nggak ada. Nggak ada. Nah, bahkan kemarin kan kita udah pakai pengacara, cuman yang LBH, Lembaga Bantuan Hukum, untuk masalah sertifikat rumah, masalah rumah yang udah dihain, ya setidaknya kalau dapat buat kita, bagian kita untuk berobat, karena itu biaya udah 50-60 juta udah masuk, dan sebagian itu masih hutang gitu kan. Dan ternyata kayaknya si pengacara, kalau menurut saya itu pengacara kita tapi berpihaknya ke sana gitu. Jadi ya memang masalah selesai. halo, pedot-pedot Mbak suaranya jenengan. Sampean posisi di Hong Kong apa di Indonesia sekarang? Nah kemarin tuh kan saya kan yang pernah cerita sama Miss Yuni, kalau majikan saya waktu itu kan di luar negeri mau pindah ke Thailand. Terus mendadak saya tuh diajak pindah ke Thailand, kata sementara karena anaknya belum ada yang jaga. Nggak tahu di Thailand dia bilang dia paksa aku untuk pulang cuti dulu 3 minggu, sampai sekarang udah sebulan lebih itu nggak ada kabar sama sekali. Padahal dari awal saya udah bilang, Mem saya nggak mau pulang karena adik saya butuh biaya, karena uang saya udah dipakai dan sebagian ya udah buat yang lain-lain gitu kan. Saya nggak bisa pulang, tapi si majikan ngotot. Saya udah di Thailand waktu itu 9 hari dan saya dipaksa harus pulang ke Indonesia dulu, katanya 3 minggu. Sampai sekarang nggak ada kabar gitu. Jadi posisi sekarang saya di Indonesia sudah 5 mingguan. Sudah 5 minggu sama di Indonesia. Oke. Iya. Nih karena seperti saya bilang, saya tidak bisa membuka open donasi untuk orang yang bukan TKW atau pekerja nih. Saya akan mengirimkan sendiri. Nah, kalau sampean nggak keberatan, mungkin saya akan meminta bantuan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya minta, ya Kak, mungkin ya, karena saya tidak tahu ya, mungkin dari pemerintahan yang ada di Indonesia sana akan membantu sampean. Jadi sampean nggak keberatan kan seandainya dihubungin oleh mereka? Kalau saya tadi udah tanya sama si Ibu Tiri, ibunya si adikku kan, aku tanyain kalau gimana kalau misal saya minta bantuan atau minta donasi, nanti sampean kesinggung enggak, keberatan apa enggak, saya bilang gitu. Dia bilang itu terserah kamu, karena kamu tahu keadaan kita tuh benar-benar enggak mampu untuk satu harinya obat itu minimal hampir 1 juta gitu. Sedang bapakku udah tua, terus penghasilannya udah enggak memadai gitu loh. Jadi maksud saya tuh berusaha sebisa mungkin jangan sampai usaha kita selama ini yang udah berbulan itu sia-sia gitu loh. Karena saat ini kalau kurang obat langsung ngedrop banget gitu. Jadi ya gimana ya, saya nggak bisa berpikir gimana, karena uang saya itu dipinjam orang tuh yang nggak tahu kabar kapan mau kembaliinnya. Saya posisi nggak pegang uang, jadi saya benar-benar nggak bisa bantu. Saya berusaha gimana caranya ya kalau ada gitu bisa ada jalan keluar gitu, Miss. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sampean nggak keberatan, sampean kasih nomor rekeningnya ke saya. Mungkin ntar sore saya akan kirimi ke jenengan. Kalau sekarang kan soalnya hujan di sini, jadi saya nggak bisa ngirimin secara pribadi jenengan. Cuman untuk meminta donasi pada teman-teman itu sangat cepat sekali, tapi saya tidak ingin mengkhianatin amanah mereka karena khusus untuk TKW saja. Jadi ini memang musibah, tapi kan kasaran orang ngomong nanti orang akan menyalahkan saya karena ini musibah yang dibuat sendiri. Jadi orang akan menganggap bahwa saya itu mendukung kesalahan orang. Jadi saya akan membantu pribadi saya sendiri, tidak meminta bantuan orang lain. Dan kalau mungkin ada pihak berwajib di Indonesia sana yang mau membantu, maka saya akan meminta mereka untuk memberikan bantuan. Maka dari itu, lek sampean nggak keberatan, nomor jenengan atau nomor ibu tirinya yang bisa dihubungin. Ya. Iya, Miss. Dari pihak-pihak pemerintah gitu nggak ada, dari desa atau siapapun nggak ada yang membantu? Dana desa atau nggak ada, nggak tahu apa memang orang tua saya nggak minta bantuan atau gimana, nggak tahu, tapi nggak pernah ada. Ya, oke.
Sampean kirim nomor rekening jenengan sendiri, sampean kirim nomor ke saya, terus saya sendiri yang akan memberikan itu. Jadi itu tidaklah banyak, tapi saya berdoa ini bisa hanya untuk menyambung obat dia dalam waktu 1 hari. Terima kasih banyak, Miss. Sama-sama. Oke, bye-bye. Bye. Oke, jadi saya minta maaf sekali karena saya tidak tahu, saya kira ini terjadi di Malaysia, di Singapura, ataupun di Taiwan atau di mana. Makanya saya tadi menunjukkan pada kalian semua bahwa kebakaran sampai 1 tubuh. Tapi kalau kejadiannya ada di Indonesia dan karena kesalahan sendiri, saya tidak berani ya. Saya kurang tahu ya daerah Sumatera siapa yang bisa membantu kalau ada seperti ini. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa disampaikan ke saya akan memberikan nomornya. Dan saya nggak ngerti ya, karena saya tidak open donasi karena ini salah ya. Karena dulu waktu Faiz itu, karena ibunya itu dulu adalah TKW dan posisi Dek Faiz itu hamil dari Taiwan, jadi saya merasa bahwa Faiz itu adalah masih di bawah tanggung jawab kita sebagai apa ya, TKW yang dari luar negeri. Karena itu bantuan itu sampai 20 juta ya, kurang lebih 20 juta. Setelah itu Ning yang ada di Malang itu sampai berapa? 10 juta. Dan ini ada bantuan juga dari Rania Putri, ini masih saya pegang ya. Dan kebetulan neneknya juga seorang TKW dari Taiwan juga. Tapi karena dari Rania Putri itu sumbangan yang belum saya sampaikan ke Rania Putri itu menjadi kritikan karena fokus kita adalah di TKW, maka saya tidak ingin menjadi kesalahan yang dimana dipikirnya saya itu open donasi untuk siapa saja yang ada di Indonesia. Kita nggak fokus lagi pada TKW yang ada di Hong Kong. Jadi karena di Hong Kong itu sebenarnya problematikanya itu lebih besar lagi, cuman tidak diungkapkan. Betul Miss, itu Indo juga bukan ranah Miss Yuni, bukan berarti nggak mau membuka dana sumbangan, tapi dana sumbangan itu apa? Sopo iki sing komen. Itu berat tanggung jawabnya. Iya benar Mbak, karena open donasi itu berat tanggung jawabnya Mbak. Saya juga nggak dapat apa-apa, tapi saya dapat makian, hardikan, hinaan. Jadi lebih baik saya tidak memberikan itu, lebih baik pakai uang pribadi saya sendiri. Aku dari Sumatera Utara, jadi ini adalah, saya kok lupa ya dari Sumatera mana ya. Ya mungkin dari gabungan Sumatera, kalau memang ada orang-orang Sumatera, paguyuban Sumatera, jika kalian mau menyumbangkan, kalian bisa jadikan satu dan kalian atasnamakan Persatuan Sumatera, itu mungkin lebih bagus lagi ya. Karena Sumatera kan yang di luar negeri itu banyak juga ya. Jadi tolong di-sharekan ini buat Sumatera ya. Jadi kalau memang di Sumatera ada paguyuban yang bisa menyatukan satu sama lain, saya minta di-sharekan pada grup-grup yang ada di Sumatera bahwa ada salah satu saudara mereka yang terbakar secara sengaja atau tidak sengaja. Sekali lagi jangan menghakimi. Saya tahu itu depresi ataupun tingkat pingin mengakhiri hidup, tapi bagaimanapun juga ini adalah kesalahan secara langsung dan tidak langsung. Lek nulung sing loro tapi ya malah podo bungai tocin. Bungai iki piye, nggak paham. Waktu itu aku WhatsApp ngasih kritikan dan saran. Terima kasih Miss, saran dan kritikanku didengarkan. Iya Mbak, terima kasih. Bagaimanapun juga kan saya selalu bilang bahwa apa yang saya sampaikan ini boleh dipatahkan, apa yang saya sampaikan ini boleh dibantahkan, dan kalian bisa berbicara secara langsung dan tidak langsung pada saya. Tapi bagaimanapun juga saya bukan ranahnya di Indonesia, saya di luar negeri, dan saya akan mencoba fokus untuk yang di luar negeri. Ibu Mas Rama, Bu nggak tahu Bun, dulu almarhum bapaknya sakit, dia langsung ngurus BCPS, terus suster itu juga bilang, betul Miss, hati-hati podcast TKW dan fokus TKW yang mempunyai masalah di luar negeri ya Mbak. Aku dari Palembang Miss ya.
Banyak orang yang mengkritisi Palembang juga. Sebenarnya apa yang kalian pikirkan tentang Palembang itu tidak sejahat yang kalian pikirkan ya Mbak ya. Jadi ada beberapa orang yang mengkritisi saya tentang Palembang. Saya tidak setuju dengan kritikan itu, karena Palembang adalah satu tempat. Jadi Palembang itu satu tempat. Saya rasa tidak semua orang seperti yang kalian pikirkan. Jadi ada orang yang komen gak jelas bahwa seperti ini, seperti itu, saya tidak setuju. Tidak di Palembang, tidak di Jawa, tidak di Bali, tidak di Madura. Orang jahat itu ada. Lewong satu rumah tinggal sama saya aja ada yang jahat. Bener gak sih? Kami keluarga Sumatera itu ada BPJS ya Mbak, tapi masalahnya ini dia tidak mendapatkan BPJS karena dia ingin mengakhiri hidup. Jadi tidak bisa diklaim. Ya, jadi tidak bisa diklaim. Soalnya di Hongkong itu bukan donasi, nggak boleh. Sebenarnya jangan jadikan kebaikan Miss Yuni nanti dimanfaatkan orang untuk betul, karena memang tidak boleh buka donasi dan saya tidak pernah membuka donasi. Itu aja wis disalahartikan sama banyak orang. Tetanggaku hamil melahirkan itu Miss, masih kontak sama saya, alhamdulillah bayinya sehat. Ya udah, amin. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah dari kata-kata saya. Jika ada yang kurang menyenangkan dari saya minta maaf. Bagaimanapun saya manusia biasa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup